Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apakah sudah semua teman-temannya pada join? Baik, kalau gitu Ibu akan mulai pembelajaran pada kali ini. Sebelumnya, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Namo Buddhaya. Mohon izin untuk Ibu share screen, ya. Apakah sudah terlihat? Bagaimana ya? Apakah sudah terlihat? Sudah, Ibu. Oke. Nah, sebelum Ibu lanjut ke materi, Ibu akan melakukan pengecekan kerapian dari anak-anak. Apakah anak-anak sudah berpakaian yang rapi? Saya sudah memakai seragam yang lengkap, Bu. Wah, bagus sekali ya, Gong Mas. Terus untuk posisi duduknya udah nyaman agar kita bisa mulai pembelajaran dengan baik. Oke. Nah, pada kali ini kita akan belajar mengenai tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 3, pekerjaan orang tuaku, pembelajaran ketiga, dengan muatan IPA, yaitu dengan materi pemanfaatan sampah. Nah, agar kita lebih semangat dalam melakukan pembelajaran, mari kita bersama-sama untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dalam bernyanyi nanti, anak-anak harus semangat ya dalam Nah, Ibu mulai. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah ibuku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Wah, semangat sekali ya semuanya bernyanyi, walaupun keadaan kita harus belajar secara virtual, namun kita harus tetap semangat dalam belajar ya. Nah, selanjutnya Ibu akan masuk ke materi, yaitu coba kalian amati gambar di layar. Coba dari gambar ini apa yang kalian bisa simpulkan.
Ada yang tahu? Nah, dari gambar ini kita diminta untuk selalu membuang sampah pada tempatnya agar dapat melestarikan sumber daya alam yang ada di lingkungan sekitar kita. Ibu mau bertanya nih kepada anak-anak, ada yang tahu mengapa harus melestarikan sumber daya alam? Ada yang tahu? Nah, kita harus melestarikan sumber daya alam agar tetap terjaga kelestariannya sehingga kebutuhan manusia dapat terpenuhi. Seperti gambar ini, terlihat bahwa kita harus membuang sampah pada tempatnya, sehingga nanti sampah itu bisa diolah menjadi bahan yang berguna, seperti tas tersebut. Sehingga kebutuhan manusia bisa terpenuhi dengan cara membuat tas yang bisa digunakan untuk berpergian, menaruh barang-barang yang akan dibawa. Nah, untuk selanjutnya, Ibu akan bertanya sama kalian apa saja upaya yang bisa dilakukan untuk melestarikan lingkungan sekitar. Ayo, gampang sekali ini, apa upaya yang bisa dilakukan? Kira-kira. Dengan menjaga kebersihan lingkungan. Iya, betul sekali, Dea. Terima kasih atas jawabannya, Dea. Nah, kita bisa dengan melakukan penanaman pohon atau reboisasi. Yang kedua, kita bisa melakukan daur ulang sampah organik ataupun sampah non-organik. Seperti itu. Sekarang Ibu akan jelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini, yang dimana pertama, melalui pengamatan video, siswa dapat menyimpulkan pemanfaatan sampah sebagai upaya pelestarian sumber daya alam dengan tepat. Nah, setelah melihat video dan membaca buku, siswa dapat membuat karya berupa poster mengenai pengolahan sampah dalam upaya menjaga kelestarian alam kehidupan sehari-hari dengan benar. Ini Ibu ada sebuah video, mari kita simak bersama-sama. Nanti kalian harus perhatikan video dan bila perlu, kalian catat apa yang ada pada video tersebut ya. Karena nanti Ibu akan minta kalian untuk menyimpulkan dari video tersebut. Sekarang Ibu putar videonya. Terlihat anak-anak? Sudah atau belum? Sudah, Bu. Nah, tolong anak-anak simak video berikut ini ya. Stop. Hentikan buang sampah sembarangan sekarang juga. Tidak tahukah Anda bahwa telah terjadi pencemaran udara, air, dan tanah di mana-mana? Salah satu sebabnya adalah karena kita tidak disiplin dalam membuang dan mengolah sampah. Kita seringkali menganggap semua sampah adalah Ibu, mohon maaf menyela, suaranya kurang terdengar. Oh, suaranya kurang terdengar. Ada 3 jenis. Sudah terdengar? Yaitu sampah organik, sampah anorganik, dan sampah B3. Lagi sedikit
Nah, sudah Ibu. Mari kita uraikan satu persatu. Sampah organik adalah sampah-sampah yang mudah membusuk. Contohnya adalah sisa dapur, daun-daunan, sayur-sayuran, buah-buahan, dan sebagainya. Sedangkan sampah anorganik adalah sampah yang sukar atau tidak dapat membusuk, seperti logam, kaleng, plastik, kaca, dan lain-lainnya. Dan sampah B3 adalah sampah-sampah yang mengandung racun seperti baterai, aki, dan sebagainya. Jika kita sederhanakan, ada dua jenis sampah, yaitu sampah basah atau organik dan sampah kering atau anorganik. Untuk sampah basah harus dilapisi dengan dua plastik. Yang pertama berfungsi sebagai penirisan dan kedua sebagai penadah. Bayangkan bila penampungan-penampungan sampah itu tidak lagi bisa menampung sampah. Sampai setiap hari kita buang, mau taruh di mana? Kita tidak mau kan bumi kita tenggelam oleh sampah. Oleh sebab itu, mari kita budayakan 4R sekarang juga. R yang pertama adalah reduce, atau merubah pola hidup kita dengan meminimalkan produk-produk yang pada akhirnya dapat menjadi sampah. Pengemasan yang berlebihan inilah contohnya. R kedua adalah reuse, atau menggunakan kembali bahan-bahan yang potensial menjadi sampah. Contohnya seperti gambar ini, yaitu mengolah sampah potensial tanpa proses. Ketiga adalah recycle, atau pemanfaatan kembali sampah dengan pembuatan kompos, mendaur ulang menjadi barang-barang baru, dan lain sebagainya. Inilah contohnya, yaitu mengolah sampah potensial melalui proses. Serta terakhir adalah replace, yaitu mengganti penggunaan bahan-bahan yang tidak dapat didaur ulang oleh alam dengan yang dapat didaur oleh alam. Contohnya seperti ini, yaitu styrofoam diganti oleh bungkus daun saja. Mari kita budayakan 4R sekarang juga. Perhatikan diagram berikut. Ini adalah cara penanganan sampah yang baik. Ibu akan potong-potong saja nih, soalnya videonya kan terlalu panjang, jadi Ibu mau cari inti-intinya saja. Sekarang kita bahas pembuatan komposter. Apa itu komposter? Komposter adalah salah satu produk Puslit Bangkim yang fungsinya untuk mengolah sampah organik menjadi kompos. Pembuatannya cukup sederhana. Pertama, siapkan alat-alat berikut ini. Tong komposter, karton yang sudah dilubangi, 1 cm, sedangkan jarak antara sampah. Nah, ini merupakan salah satu pengelolaan sampah di mana kita bisa buat pupuk kompostor. Untuk cara-caranya, mungkin kalian bisa cari di YouTube lebih jelasnya. Segitu saja yang bisa Ibu sampaikan dari video tersebut agar tidak banyak menghabiskan waktu untuk kalian. Nah, dari video tersebut kira-kira ada yang bisa menyimpulkan apa inti yang terdapat dari video tersebut. Coba kalian simpulkan. Itu merupakan salah satu dari pemanfaatan sampah. Saya, Ayo. Ibu. Oh ya, Gong Mas, silakan. Apa inti dari video tersebut? Video tersebut menggambarkan adanya banyak sampah-sampah yang berserakan karena kurangnya disiplin, karena kurang masyarakat karena masyarakat kurang disiplin dalam membuang sampah dan mengolah sampah dengan baik. Dan seringkali sampah dianggap tidak penting
Banyak yang membuang sampah begitu saja tanpa memperhatikan dan tanpa membedakan sampah organik dan anorganik, Ibu. Ya, betul sekali ya, Gong Mas. Gong Mas sudah cara jelas sekali menyimpulkan dari video tersebut bahwa pada video tersebut banyak sekali sampah yang berserakan. Banyak sekali juga orang-orang yang tidak tahu diri membuang sampah secara sembarangan. Itu merupakan akan berpengaruh dengan keadaan sumber daya alam. Sehingga solusi yang bisa kita temukan yaitu dengan cara melalui pengolahan sampah. Pengolahan sampah yang kita lakukan bisa seperti reduce, recycle, sama reuse. Nah, tadi Gong Mas sempat bilang bahwa sampah itu dikategorikan menjadi organik dan anorganik. Nah, ya itu emang benar secara umum sampah dibagi menjadi organik dan anorganik. Namun ada lagi salah satu yaitu B3, di mana sampah B3 itu merupakan sampah yang bersifat racun, seperti contohnya baterai, aki, dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya Ibu akan melakukan diskusi bersama kalian mengenai video yang tadi. Kira-kira dari anak-anak yang sudah mengamati video tersebut, dapatkah menemukan kegiatan apa saja yang dilakukan pada video tersebut? Ada yang bisa memberikan Ibu penjelasan? Iya, Dea. Ibu persilakan. Kegiatannya adalah melestarikan sumber daya alam dengan melakukan pemilahan sampah organik maupun non-organik yang nantinya sampah itu akan diproses untuk menjadi barang yang lebih Iya, betul sekali ya, Dea, bahwa kegiatan tersebut yang ada pada video tersebut melakukan pengolahan sampah sebagai upaya pelestarian sumber daya alam. Nah, untuk yang kedua, apa tujuan yang dilakukan hal tersebut? Kira-kira mengapa sih dilakukan hal tersebut? Agar seperti apa gitu? Ada yang bisa jelaskan ke Ibu? Ibu, saya mau nyoba menjawab. Iya, dari Gong Mas. Jadi, menurut saya tujuan dilakukannya pengolahan sampah itu agar sampah-sampah yang ada tidak menumpuk dan tentunya dapat memanfaatkan sampah-sampah menjadi barang yang lebih berguna seperti pembuatan tas yang tadi Ibu tampilkan. Nah, betul sekali ya, Gong Mas. Terima kasih atas jawabannya, Gong Mas. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga, ada dampak apa yang ditimbulkan jika tidak melestarikan sumber daya alam dengan baik? Apa kira-kira yang dapat ditimbulkan jika kita tidak melestarikan sumber daya alam? Ayo. Saya mau jawab lagi, Bu. Iya. Gong Mas. Gong Mas lagi. Jadi, dampak yang ditimbulkan jika tidak melestarikan sumber daya alam dengan baik itu dapat menghambat akses kebutuhan hidup sehari-hari yang harus dipenuhi, Bu. Iya, betul sekali ya. Jika kita tidak melestarikan sumber daya alam, maka segala kebutuhan tidak bisa terpenuhi karena semuanya itu akan terhambat, segala kebutuhannya kita
Dan untuk selanjutnya, Ibu akan ada soal yang nomor 4, yaitu hal apa yang bisa dilakukan untuk mengurangi sampah plastik? Apa yang bisa kita lakukan? Misalnya, Saya iya, Dea? Kira-kira apa ya? dengan mendaur ulang Nah, betul sekali. Dengan mendaur ulang sampah bisa kita lakukan dengan 3 cara, yaitu dengan gas yang mengurangi sampah plastik bisa kita lakukan dengan 3 cara, yaitu dengan reduce, reuse, dan recycle. Benar sekali kata Dea, dengan mendaur ulang. Nah, selanjutnya sebutkan keuntungan dalam pengolahan sampah organik. Apa keuntungannya ya? Kira-kira bisa dibuatkan apa gitu sih? Nah, untuk keuntungannya pasti dari kalian. saya Ibu Oh, ada yang bisa menjawab ya, Dea? Langsung saja. bisa dijadikan Apa, Dea? Suaranya kurang jelas. bisa dijadikan Dijadikan apa? bisa dijadikan Suaranya Dea kurang jelas ya. Mungkin ada teman-teman yang lain bisa menjawab. Apa ya kira-kira keuntungan? Saya, Ibu, Oh ya, Gong Mas. tadi saya dengar Deanya bilang bisa dijadikan pupuk. Oh, betul sekali. Dia bisa jadikan pupuk ya. Pupuk kompos, bisa dijadikan biogas juga. Gitu. Nah, Ibu akan lanjut memberikan kesimpulan kepada kalian mengenai sampah. Yaitu, sampah merupakan material sisa yang dibuang sebagai hasil dari proses produksi dari sektor industri maupun rumah tangga. Sampah biasanya merupakan sisa dari benda yang tidak diinginkan oleh manusia setelah penggunaannya selesai. Misalnya contohnya seperti kalian habis makan dan minum apa seperti itu. Nanti ya bakalan ujung-ujungnya akan menghasilkan sebuah sampah. Itulah yang bisa dikatakan sampah, yaitu sisa-sisa dari penggunaan oleh manusia. Nah, adapun jenis sampah dapat dibagi menjadi 2, yaitu berdasarkan sumbernya dan berdasarkan sifatnya. Kalau berdasarkan sumbernya, sampah berasal dari ada yang dari alam, ada yang dari manusia. Dari alam itu seperti daun-daunan gitu. Dari manusia itu hasil makanannya mereka, dan sampah konsumsi yaitu hasil makanan mereka seorang manusia juga itu merupakan sampah berasal dari sumbernya, yaitu selanjutnya ada sampah industri, sampah pertambangan, sampah radioaktif. Untuk berdasarkan sifatnya, sampah dapat dibagi menjadi 2, yaitu sampah organik yang mudah membusuk dan sampah anorganik yang tidak dapat hancurnya sendiri. Nah, untuk pengolahan sampah dapat kita bagi menjadi 3, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Reduce berarti mengurangi sampah. Yang reuse berarti menggunakan kembali. Sedangkan recycle berarti mendaur ulang. Kali ini, Ibu akan memberikan tugas proyek kepada kalian, yaitu dengan membuat sebuah produk berupa poster mengenai pengolahan sampah plastik.
Nah, untuk tema yang kalian buat nanti adalah tema pengolahan sampah dengan kreativitas kalian masing-masing. Temanya pengolahan sampah ya. Nah, untuk bahan yang digunakan untuk membuat produk poster adalah dengan menggunakan buku gambar berukuran A3. Dengan waktu pengumpulan yaitu selama 3 hari. Untuk itu, poster yang kalian buat harus sekreatif mungkin. Nah, untuk sekarang ini, Ibu akan mengajak kalian untuk merancang desain-desain poster yang nantinya akan kalian buat bersama kelompok kalian. Anak-anak bisa bentuk kelompoknya dari sebanyak 4 orang, satu kelompok sebanyak 4 orang. Nanti kalian, Ibu minta untuk mendesainnya terlebih dahulu, lalu 3 hari Ibu minta untuk kalian mengumpulkannya. Apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai tugas proyek pada pembelajaran kali ini? Ada? Apakah sudah jelas? Untuk saat ini belum, Ibu. Sudah jelas berarti ya, anak-anak? Nah, kalau sudah jelas, tolong anak-anak kerjakan dengan baik. Jika kalian bekerja dengan kelompok kalian, kalian harus tetap menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan tetap ingat selalu mencuci tangan sebelum masuk ke rumah temannya ya. Nah, kira-kira dari pembelajaran hari ini ada yang bisa menyampaikan apa yang kita pelajari hari ini? Ada yang bisa menyampaikan? Mengenai apa pelajaran kita hari ini? Saya, Ibu. Ya, Gung Mas, mengenai apa? Hari ini kita belajar bagaimana cara menjaga lingkungan agar selalu tetap bersih dan sumber daya alam selalu terjaga, tidak membuang sampah sembarangan, dan selalu mengolah sampah dengan membuat barang-barang yang lebih berharga dan lebih berguna, seperti pembuatan tas dari pembuatan plastik, dan juga dalam membuang sampah terdapat 3 macam, organik, anorganik, dan apa lagi satu, Bu, ya? B3, yaitu sampah Iya, yang dan bersifat itu kemudian kita juga bisa 3R yang sudah Ibu jelaskan tadi. baik, terima kasih Gung Mas sudah menyimpulkan pembelajaran kali ini. Nah, untuk tugas-tugasnya akan Ibu kasih kalian lembar kerja peserta didik, nanti Ibu kirim melalui WhatsApp, kalian bisa membuat desain-desainnya di LKPD tersebut ya. Untuk misalnya jika kalian ada kesulitan dalam mengerjakan, bisa langsung berdiskusi lewat grup WhatsApp. Nanti Ibu akan usahakan menjawabnya. Nah, sekian yang bisa Ibu sampaikan pada pembelajaran kali ini. Jika ada yang ingin bertanya terkait materi yang Ibu jelaskan lagi, apakah sudah jelas semua? Sudah, Ibu. Ya, sudah jelas ya tentunya. Tadi sudah dijelaskan oleh Gung Mas juga. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan doa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai.
Berdoa selesai. Ibu tutup dengan mengaturkan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa untuk minggu depan anak-anak. Sampai jumpa Ibu. Terima kasih. Ya, anak-anak sudah boleh keluar dari room Zoom.